Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Utami Novianur dengan NPM 203402516163. Di video kali ini akan membahas mengenai analisis kebijakan impor beras guna menstabilkan harga beras dan menyeimbangkan pendapatan nasional serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Besarnya produksi beras di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil beras terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik atau yang biasa kita sebut dengan BPS, produksi beras tahun 2020 mencapai 31,33 juta ton. Jumlah ini mengalami kenaikan sebanyak 21,46 ribu ton atau sebesar 0,07% dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 31,31 juta ton. Dengan terjadinya peningkatan produksi beras yang dicapai oleh Indonesia, menjadikan Indonesia bisa berpotensi menjadi eksportir beras terbesar. Tetapi jumlah produksi beras tidak seimbang dengan tingkat konsumsi beras yang sangat tinggi, menyebabkan Indonesia masih mengimpor beras sampai saat ini. Kebijakan impor beras dapat dibedakan atas dasar jenis dan kualitas beras yang diimpor, yakni beras kualitas medium yang hanya boleh diimpor oleh Perum Bulog dan beras dengan kualitas premium atau beras khusus yang diimpor oleh importir terdaftar atau YT. Bulog juga dapat mengimpor beras kualitas premium untuk tujuan komersial setelah mendapatkan izin dari pemerintah. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kebijakan impor pangan yang dilakukan pemerintah selama ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga baik di tingkat petani di sisi hulu dan tingkat konsumen di bagian hilir. Setiap impor yang dilakukan pemerintah adalah untuk menjaga stabilitas harga. Dalam tahun berjalan, terdapat hal-hal yang memungkinkan terjadi dan mengancam kesediaan stok, seperti bencana alam, gagal panen, dan lain sebagainya. Ketika stok terancam, dapat dipastikan harga bisa bergejolak. Impor itu untuk menjaga ketersediaan agar Indonesia memiliki cadangan stok. Dengan adanya kegiatan impor beras, tentunya akan ada dampak negatif dan akan ada dampak positifnya terhadap pendapatan nasional. Untuk dampak positifnya yaitu yang pertama, terpenuhinya kebutuhan pangan Indonesia sehingga tidak akan terjadi kekurangan stok pangan di Indonesia. Yang kedua, memacu para petani Indonesia untuk meningkatkan kualitas beras yang akan diproduksi sehingga petani Indonesia tidak akan menanam beras yang berkualitas rendah. Yang ketiga, sebagai usaha pencegahan harga beras itu sendiri naik di saat musim panen tiba, karena saat musim panen banyaknya beras yang diproduksi tidak sebanding dengan konsumsi beras yang ada di Indonesia. Untuk itu pemerintah melakukan pencegahan kenaikan harga beras tersebut dengan melakukan impor agar permintaan kebutuhan beras di dalam negeri dapat terpenuhi. Dan yang terakhir yaitu mempererat kerjasama perdagangan internasional kepada negara pengimpor beras ke Indonesia. Dan dampak negatifnya yang pertama, berkurangnya devisa negara karena pengeluaran negara bertambah dari nilai impor beras tersebut. Yang kedua, hilangnya sumber daya yang telah terpakai dan beras yang tidak dikonsumsi dan terserap oleh Bulog. Dengan adanya impor yang terus-menerus dilakukan justru menurunkan pendapatan sebagian petani karena konsumen cenderung memilih untuk mengkonsumsi pangan hasil impor. Yang ketiga, defisit perdagangan atau jumlah impor melebihi ekspor yang berlebihan dalam jangka panjang dapat menurunkan jumlah lapangan pekerjaan yang disebabkan kompetisi dari pengimpor. Dan penurunan lapangan pekerjaan ini akan mengganggu perekonomian serta mengarah ke impor yang defisit yang lebih besar lagi. Faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia mengimpor beras. Yang pertama, sulitnya menaikkan produksi pertanian. Dalam hal ini, pemerintah cenderung memilih melakukan impor daripada harus meningkatkan produksi dalam negeri. Menaikkan produksi pertanian merupakan kegiatan yang relatif sulit serta membutuhkan waktu yang lama. Dikatakan sulit karena meliputi berbagai kegiatan seperti penyedia pupuk murah, peningkatan teknologi pertanian, sarana penyimpanan yang memadai, saluran distribusi, dan masih banyak hal yang lain. Faktor yang kedua,
Kompleksitas masalah yang dihadapi dalam peningkatan produksi pertanian menjadikan peningkatan produksi pertanian sebagai proyek jangka panjang serta berbiaya tinggi. Peningkatan produksi pangan tidak bisa dicapai dengan cepat, melainkan secara bertahap, apalagi sebagai sebuah proyek jangka panjang. Peningkatan produksi pertanian memerlukan ketersambungan atau kontinuitas kebijakan pemerintahan. Impor adalah cara instan karena begitu pemerintah mengeluarkan uang, sejumlah beras akan diterima oleh pemerintah. Lebih gampang lagi, impor tidak memerlukan perencanaan lintas sektoral apalagi lintas generasi, serumit dibanding proyek peningkatan hasil produksi. Faktor yang ketiga yaitu adanya ungkapan belum makan kalau belum makan nasi. Ungkapan itu sangat tepat untuk penduduk di Indonesia. Hal ini yang mendorong Indonesia sebagai konsumen beras terbesar di dunia. Dan inilah juga yang melatar belakangi kenapa sampai saat ini Indonesia masih mengimpor beras meskipun tercatat sebagai produsen beras. Jumlah penduduk Indonesia yang banyak dengan tingkat konsumsi tinggi menjadi alasan tingginya impor beras nasional. Kebutuhan beras belum bisa terpenuhi apabila hanya mengandalkan atau bergantung pada produksi dari dalam negeri. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor yang keempat, adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian, maka otomatis lahan pertanian menjadi semakin berkurang. Hal ini tentu saja memberi dampak negatif ke berbagai bidang baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat lahan pertanian yang semakin sedikit, maka hasil produksi juga akan terganggu. Dalam skala besar, stabilitas pangan nasional juga akan sulit tercapai, mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, namun lahan pertanian justru semakin berkurang. Menurut sumber yang saya baca dari artikel Kompas mengenai kasus di atas, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berpendapat bahwa tren penurunan harga gabah petani yang saat itu terjadi tidak dipengaruhi oleh isu impor beras, melainkan karena kualitas dari gabah itu sendiri. Beliau beralasan seperti tersebut karena meyakini pada masa panen raya rata-rata kondisi gabah petani tidak kering atau biasa kita sebut dengan lembab. Kondisi tersebut diakibatkan karena curah hujan yang tinggi pada saat itu. Kondisi tersebut berakibat pada rendahnya penyerapan gabah oleh Bulog. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020, Bulog hanya bisa menyerap gabah dengan kadar air maksimal 25% dan seharga 4.200 per kilogram. Di sisi lain, jika gabah yang basah itu tidak segera dibeli dan digiling, gabah akan rusak. Petani terpaksa menjual dengan harga yang sangat murah. Faktor lain yang menyebabkan Bulog tidak menyerap gabah dari petani juga terkait masalah logistik, yaitu tidak adanya proses pengeringan dari gabah tersebut sehingga adanya ongkos tambahan yang diambil dari harga gabah petani. Sedangkan dari potongan gambar berita dari CNBC, bisa kita baca bahwa Indonesia terus melakukan impor beras. Berdasarkan data BPS, pada bulan Juli 2021, Indonesia diketahui melakukan impor beras sebanyak 41,6 ribu ton dengan nilai mencapai 18,5 juta US dollar atau setara dengan 266,4 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan bulan Juni 2021, realisasi nilai impor pada Juli mengalami penurunan sebesar 38,6%. Di mana nilai impor beras pada Juni 2021 mencapai 30,12 juta US dollar atau senilai dengan 254 miliar rupiah. Selain India dan Vietnam, Indonesia juga melakukan impor beras dengan Thailand dengan volume sebanyak 2.150 ton dengan nilai 1, juta US dollar. Juga Pakistan dengan volume impor sebesar 1.000 ton dengan nilai 390.000 US dollar. Dari penjabaran kasus di atas, menurut saya banyak yang harus diperbaiki untuk menstabilkan harga beras dan mensejahterakan petani di Indonesia. Misalkan dengan langkah yang bersifat mikro, yaitu meningkatkan jumlah produksi sehingga tercapai kecukupan pangan nasional dan meningkatkan efisiensi biaya produksi sehingga produk pertanian memiliki daya saing harga.
Kemudian, meningkatkan kualitas sehingga produk pertanian memiliki daya saing yang kompetitif serta mengupayakan kontinuitas suplai pangan. Selain secara mikro, ada juga secara makro, misalnya perlunya regulasi sektor pertanian dan perlindungan yang lebih baik kepada petani termasuk perlindungan dari berbagai bencana alam serta pengembangan sarana dan prasarana pertanian termasuk pengembangan industri all instan dalam negeri.